Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok landasan biologis akan melanjutkan presentasi yang kemarin yang penjelasan dari gambar belum kami jelaskan dengan detail. Saya Lutfi Taifah Mukli, ada rekan saya yaitu Arif Silvi, dan yang berikutnya adalah Siti Nurhaliza yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, di sini yang pertama ada perkembangan alat ujar. Yang dimana perkembangan alat ujar atau spek organs dari zaman purbanya akan tampak bahwa memang manusia mempunyai pertumbuhan yang paling belakang dan sempurna. Penelitian para ahli purbakala menunjukkan bahwa kehidupan di dunia dimulai 3.000 juta tahun lalu. Wien 1989, bentuk organisme yang uniseluler. 350 juta tahun kemudian berkembanglah makhluk semacam ikan, yakni agnatha yang tak berahang. Makhluk ini mempunyai mulut faring dan insang untuk bernafas. 50 juta tahun kemudian muncullah makhluk pemula dari amfibi. Makhluk ini mempunyai paru-paru, laring. Ini menunjukkan telah mulainya tambahan jalur ujaran atau vocal trach, meskipun bunyi yang keluar barulah desah pernafasan. Jadi, di dalam perkembangan alat ujar ini membahas tentang uniseluler, agnatha, dan amfibi. Yang dimana uniseluler yang dimaksud di sini adalah organisme yang terdiri dari satu sel, contohnya amuba dan bakteri. Amuba sendiri di sini adalah organisme kecil bersel tunggal yang hidup dalam kondisi lembab, seperti air tawar, air asin, tanah, dan di dalam hewan. Amuba berkembang baik dengan cara aseksual, yakni membelah diri. Mereka tidak membutuhkan materi genetik individu lain untuk berproduksi. Sedangkan setelah mengutip dari hello.com sehat, bakteri adalah organisme satu sel dan merupakan makhluk hidup dengan populasi terbanyak di bumi. Organisme berukuran mikro ini bisa ditemukan di mana saja, bahkan dalam tubuh manusia ada bakteri. Selanjutnya, yang kedua membahas tentang agnatha. Apa sih agnatha ini? Agnatha itu adalah hewan yang tidak berahang atau Cheilostomato, hewan bermulut lingkar. Adalah salah satu spek kelas dari Craniata, hewan bertengkorak. Walaupun hidup di air, agnatha tidak dapat dikatakan sebagai ikan secara biologi karena tidak berahang, siripnya tidak berpasangan, dan rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Sedangkan amfibi, hewan amfibi yang dimaksud sini adalah hewan yang mengalami proses metamorfosis yang dimana memiliki bentuk berubah-ubah pada setiap fase hidupnya, mulai dari telur hingga dewasa. Beberapa hewan amfibi bernafas melalui kulit dan lainnya bernafas dengan paru-paru. Kulit hewan unik yang satu ini harus tetap basah dan terjaga kelembapannya agar mampu menyerap oksigen. Menurut Mistar, dalam panduan lapangan amfibi kawasan ekosistem Lauser tahun 2003, amfibi termasuk hewan Phycoeloterem atau berdarah dingin yang rentan terhadap perubahan cuaca. Setiap jenis amfibi juga memiliki anatomi yang berbeda-beda antara satu sama lain, seperti katak yang dapat hidup di darat dan juga air, serta kulit salamander yang lembab dan juga tipis. Perbedaan antara katak dan kodok yang dijelaskan pada buku berjudul Seri Anatomi Hewan, Katak dan Amfibi lainnya oleh David Weiss. Amfibi merupakan hewan dengan kelembapan kulit yang tinggi, tidak tertutup oleh rambut, dan mampu hidup di air maupun di darat. Amfibi berasal dari kata Yunani yaitu amfi yang berarti dua, dan bios yang berarti hidup. Karena itu amfibi diartikan sebagai hewan yang mempunyai dua bentuk kehidupan, yaitu darat dan air. Amfibi juga adalah kelompok terkecil di antara vertebrata dengan jumlah hanya 300 spesies. 3.000 spesies. Seperti ikan dan reptila, amfibi adalah hewan berdarah dingin
Ini berarti amfibi tidak dapat mengatur suhu badannya sendiri. Untuk itu, amfibi memerlukan matahari untuk menghangatkan badan. Awalnya, amfibi mengawali hidup di perairan dan melakukan pernapasan menggunakan insang. Seiring dengan pertumbuhannya, paru-paru dan kakinya berkembang. Dan amfibi pun dapat berjalan di atas daratan. Jadi itu adalah penjelasan tentang perkembangan alat ujar, di mana di dalamnya ada uniseluler, agnata, dan amfibi. Next. Selanjutnya perkembangan biologi. Sekitar 70 tahun yang lalu muncullah makhluk mamalia. Yang pertama, pertumbuhan biologis lainnya mulai muncul. Bentuk awal dari epiglotis telah mulai tampak meskipun letaknya masih sangat dekat dengan mulut dan di bagian atas tenggorokan. Tulang-tulang arytenoid dan kroid mulai lebih berfungsi. Evolusi lain yang penting adalah mulai adanya tulang tiroid dan bentuk pertama dari selaput suara. Karena telah adanya paru-paru, kemudian ada pula selaput suara, maka getaran selaput ini mulai dikontrol. Alat pendengaran pun mulai berkembang. Alat ujar yang sudah ada seperti ini membuat mamalia, seperti monyet, kambing, dan sebagainya, dapat mengeluarkan bunyi. Perkembangan biologis lainnya yang terkait adalah adanya perubahan perkembangan otot-otot pada muka, tumbuhnya gigi, dan makin naiknya letak laring yang kemungkinan makhluk untuk bernafas sambil makan dan minum. Jadi di mana di perkembangan biologis ini membahas tentang epiglotis dan tulang-tulang arytenoid dan kroid. Jadi apa sih epiglotis itu? Jadi tulang epiglotis itu adalah tulang rawan yang merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring atau kotak suara. Epiglotis biasanya memiliki konfirmasi menghadap atas agar udara dapat masuk ke dalam jalur selanjutnya. Bila terjadi proses menelan makanan, epiglotis akan menghadap ke bawah dan menutup jalur kepada kotak suara, mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Organ pernafasan bentuknya seperti tabung besar. Itu yang dimaksud dengan trakea. Epiglotis memiliki bentuk seperti daun yang tersusun atas tulang rawan, menempel pada batangnya hingga ke dalam posterior dari tulang rawan tiroid yang memproyeksikan secara posterus superior dari tempat menempelnya hingga kepada tulang rawan tiroid. Penempelan ini dapat terjadi karena ligamen tiroid epiglotik pada lini tengah sekitar jalur tengah antara laring dan tiroid bagian inferior. Bagian atas epiglotis adalah di belakang bagian variange lidah. Pembahasan kedua yaitu tentang tulang arytenoid dan tiroid. Jadi tulang rawan arytenoid ini adalah tulang rawan yang mempunyai struktur laring berbentuk piramida yang menempel pada dada. Selanjutnya tulang rawan tiroid adalah tulang yang membantu menggerakkan pita suara sehingga kita bisa berbicara, mengubah nada suara, dan mengubah volume suara. Tulang rawan tiroid adalah struktur laring yang berbentuk cincin yang mengelilingi trakea. Dilansir dari Healthy Line, tulang rawan tiroid berfungsi sebagai tempat tersambungnya berbagai ligamen, tulang rawan, otot, dan memfasilitasi pembukaan serta menutup saluran udara dan memproduksi suara. Next. Struktur manusia versus binatang. Selanjutnya di sini ada struktur manusia. Apa sih? Apa? Belum ini nah.
Lutfi, belum ini. Atas. Di sini selanjutnya perkembangan terakhir adalah primat pada manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja manusia Hanya saja pada manusia. Next, bentar. Kita bisa ulang dari awal nggak? Enggak. Apa kau? Langsung aja. Nanti aku edit. Nanti diedit ya? Ya. Enak. Oke. Nanti tumbuh kamu. Selanjutnya, perkembangan terakhir adalah primat pada manusia. Alat-alat penyuara seperti paru-paru, laring, faring, dan mulut pada dasarnya sama dengan yang ada pada mamalia lainnya. Hanya saja pada manusia, alat-alat ini telah lebih berkembang. Laring pada manusia misalnya agak lebih besar daripada laring pada primat lain. Struktur mulut maupun macam lidahnya juga berbeda. Akan tetapi perbedaan lain yang lebih penting antara manusia dengan binatang adalah struktur dan organisasi otak. Jadi di sini dapat kita lihat contoh gambar, di mana contoh gambar ini adalah contoh gambar dari teori Darwin, yang di mana contoh gambar ini sebenarnya sudah dihapuskan. Karena mengapa dihapuskan teorinya? Karena tidak sesuai dengan pendapat atau banyak para ahli yang tidak setuju dengan teori tersebut. Yang pertama di sini ada agnatha. Seperti yang saya jelaskan, pada perkembangan alat ujar, agnatha itu adalah hewan yang tidak berrahang atau kleistomato, hewan bermulut lingkar. Adalah salah satu superkelas dari Craniata, hewan bertengkorak. Walaupun hidup di air, agnatha tidak dapat dikatakan sebagai ikan secara biologi karena tidak berrahang, siripnya tidak berpasangan dan rangka tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Ke dalam agnatha termasuk semua lamprey, Potrameizodonti, dan remang atau maxini. Struktur tubuh agnatha sesuai dengan namanya. Agnatha tidak mempunyai rahang mulut berbentuk lingkaran, gigi dari zat tanduk dan mempunyai lidah, kulit tidak bersisik, rangka dari tulang rawan dan jantung beruang dua, hidup di laut dan bernafas dengan insang. Lamprey adalah parasit pada ikan besar, dapat memakan daging. Inangnya hingga tinggal kulitnya saja. Pencernaan makanan berupa pipa, lurus, mempunyai anus, dan tanpa kloaka. Selanjutnya di sini ada amfibi. Amfibias itu merupakan hewan yang dapat hidup pada dua habitat, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amfibi hidup di dua tempat kehidupan. Beberapa jenis katak, salamander, dan cacilian ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempatnya lembab seperti herawa hutan hujan tropis. Hewan ini bernafas dengan insang, paru-paru, dan memiliki suhu badan plikioterem atau berdarah dingin. Perkembangan baik dengan bertelur atau evipar dengan pembuahan terjadi di luar tubuh eksternal. Amfibia dibagi menjadi 3 orde, yaitu orde Stegophalia, contohnya spesiesnya adalah Ichthyopsis. Kedua, orde Caudata, contohnya spesiesnya adalah Cryptobranchus atau salamander sungai. Hainobius atau salamander yang hidup di daratan Asia. Megaloptorochus maximus adalah salamander yang bisa dimakan di Jepang. Orde Anura, contohnya spesiesnya adalah Rana atau SP. Di sini adalah katak. Ploipedetes leucamcetex adalah katak pohon. Microhyla adalah kintal. Buffa myronius adalah katak besar. Selanjutnya di sini ada reptil.
Reptiles. Reptiles di sini adalah binatang melata atau dalam bahasa Latin reptilens, artinya melata atau merayap. Adalah kelompok hewan vertebrata berdarah dingin dan memiliki sisik yang menutup tubuhnya. Reptiles adalah tetrapoda atau hewan dengan 4 tangkai dan menelurkan telur di embrionya. Diselabungi oleh membran amniotik. Sekarang mereka hidup setiap benua kecuali Antarktika. Selanjutnya nggak lihat tadi tulisannya. Catarrhini atau Mongey. Catarrhini atau antropoid dunia lama adalah pengelompokan serupa dengan monyet dunia lama, yaitu Pleithyrhini. Pleithyrhini muncul dengan monyet dengan bermigrasi ke Amerika Selatan dari Afro-Arabia atau dunia lama. Seperti dari samudra, Geophoroi pada tahun 1812, pengelompokan kera atau hominidoid dan Cercopithecioidea bersama-sama dan diberi nama Catarrhini. Monyet dunia lama atau singe, Chantiens, Darwin pada akhir abad ke-19 menggambarkan bahwa kera berkerabat dengan Cercopithecioidea. Ada beberapa penentang yang mengkategorikan kera dan manusia sebagai monyet walaupun memiliki bukti ilmiah. Jadi monyet dunia lama akan merujuk kepada Cercopithecioidea atau Catarrhini. Kera itu adalah monyet, telah dinyatakan oleh Georges Louis Leclerc dan Comte de Buffon pada abad ke-18. Kera terbagi menjadi kera kecil atau gibbon dan kera besar. Terdiri dari orangutan, gorila, simpanse, dan manusia. Manusia Catarrhini merupakan berasal dari Afrika dan Asia. Anggota dari Parvorder disebut Catarrhinies. Selanjutnya, Perfite atau Plastela mamalia, di mana setiap anggota kelompok mamalia yang ditanda dengan adanya ampleseta, organ vaskular yang berkembang selama kehamilan, yang memfasilitasi pertukaran nutrisi dan limbah antar darah ibu dan darah janin. Planseta mencakup semua mamalia hidup kecuali marsupial dan monotremata, meskipun beberapa pihak berwenang menganggap marsupial atau hord marsupialia sebagai mamalia berplasenta. Hewan ini memiliki jenis plasenta yang kurang berkembang dan kurang efisien dan membatasi periode kehamilan. Plasenta sejati dari plasenta kemungkinan periode perkembangan yang telah lama dalam perlindungan rahim. Faktor yang dianggap telah berkontribusi pada keberhasilan evolusi kelompok. Bukti fosil menunjukkan bahwa mamalia plasental pertama berevolusi antara sekitar 163 juta dan 150 juta tahun yang lalu selama periode Jurassic 201,3 juta hingga sekitar 145 juta tahun yang lalu. Beberapa ilmuwan mengklarifikasi mamalia placenta dalam Chelade placenta yang mencakup semua mamalia berplasenta yang hidup dan nenek moyang mereka yang paling baru. Pengelompokan ini mencoba untuk menghindari potensi kebingungan yang terkait dengan bukti fosil Eutherian non-placenta yang telah punah yang merupakan pendahuluan dari plasenta modern. Jadi itulah sedikit penjelasan tentang gambar tersebut, di mana gambar ini adalah teori evolusi Darwin. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, struktur mulut manusia versus binatang. Di gambar tersebut
Ada tertulis gibbon, orangutan, chimpanzee, gorila yang tertuju ke bawah, ponidae dan ponidae tertuju ke bawah menjadi Diopithecinae. Begitu juga modern rakes, Hominidae, Ansynrakes, Australopithecidae menuju ke Diopithecinae. Nah, dari perkembangan makhluk seperti tergambar dalam diagram di atas, tampak bahwa primat yang paling dekat dengan manusia adalah sebangsa gorila dan simpanse. Tampak yang paling dekat dengan manusia itu adalah simpanse. Nah, bagaimana sih cara miripnya dengan manusia, seperti cara makan kacang, cara mengupas pisang, cara mereka mencari kutu dengan 2 tangan. Next. Apa sih hominid atau disebut hominidae? Hominidae itu dikenal sebagai kera besar membentuk sebuah keluarga taksonomi dari primata yang mengikuti 4 generasi seperti simpanse, bonobo, gorila, manusia, dan orangutan. Nah, sedangkan hominid adalah kata suatu istilah kerabat dekat manusia yang lebih dekat daripada simpanse. Dan di gambar ini mungkin saya bisa menjelaskan dari bawah. Australopithecus ramidus adalah kera besar hidup sekitar 4,4 juta tahun lalu yang memiliki beradaptasi untuk berjalan dengan 2 kaki dan hidup di perpohonan. Lanjut ke atasnya, Australopithecus afarensis diperkirakan hidup 3,2 juta tahun yang lalu, tinggi sekitar 1,2 meter dengan aktivitas dan bertahan hidup, sehari-harinya masih menggunakan alat yang sederhana seperti batang pohon dan batu. Lanjut ke atas, itu ada man, kata lain dari homo yang artinya manusia. Homo habilis, spesies manusia purba, yang hidup sekitar 2,31 juta tahun yang lalu dan mempunyai tinggi sekitar 100 hingga 120 cm dengan berat 20 hingga 37 kg. Di atasnya lagi ada Homo erectus. Homo erectus dikenal sebagai nenek moyang manusia pertama yang menyebar ke seluruh Eurasia yang mempunyai tinggi antara 146 hingga 185 cm dengan berat 40 hingga 68 kg. Homo erectus hidup pada tahun 1800 hingga 117 tahun yang lalu. Homo erectus diperkirakan berkomunikasi menggunakan beberapa bahasa proto. Next, lanjut, Holarches Homo sapiens dikelompokkan menjadi kategori yang lebih luas, yaitu manusia purba berlawanan dengan manusia modern hidup pada periode dari 5.000 tahun yang lalu. Dan yang terakhir, modern humana atau manusia modern merupakan istilah spesies primata dengan populasi yang terbesar, persebaran yang paling luas, dan dicirikan dengan kemampuannya untuk berjalan di atas 2 kaki, serta otak yang kompleks, mampu membuat peralatan budaya dan bahasa yang rumit. Hidup sekitar 200 hingga 300 tahun yang lalu, beberapa pertumbuhan bahasa diperkirakan sekitar 100 tahun yang lalu. Next. Meskipun ada kemiripan tertentu antara manusia dengan simpanse, tetap saja kedua makhluk ini berbeda, dan yang membedakan keduanya adalah kemampuan mereka berkomunikasi dengan bahasa. Di sini ada gambar mulut simpanse, yang berarti gum itu adalah gusi, bertugas melindungi tulang rahang dan akar gigi. Hard palate, langit-langit keras, lempengan tulang yang memisahkan rongga hidung dan rongga mulut. Soft palate atau palatum mole. Palatum lunak jaringan yang aktif yang membentang dari batas posterior palatum rum ke arah bawah dan belakang. Ada uvula, daging kecil yang menempel di belakang soft palate, yaitu langit-langit mulut di bagian belakang. Fungsinya seperti merangi infeksi, juga memberi pelumas pada tenggorokan saat berbicara atau mencerna makanan.
Tonsil, organ kecil yang terletak di belakang tenggorokan. Tongue adalah lidah. Fungsi lidah adalah sebagai indera pengucap. Labial frenulum, lipatan kecil dari membran mukosa yang mengikuti bibir atau pipi ke proses alveolarius dan berfungsi menstabilkan gerakan bibir atau pipi dan lidah. Central incisor atau lateral incisor itu adalah gigi seri tengah atau gigi itu arah menyamping. Gigi seri berjumlah 8 gigi yang berada di tengah, 4 di rahang, dan 4 di rahang bawah. Gigi seri biasanya merupakan gigi awal yang muncul ketika bayi mencapai usia 6 bulan. Gigi seri digunakan untuk menggigit dan memotong makanan. Area faring, bagian tengah faring yang terhubung ke rongga mulut, berfungsi agar udara, makanan, ataupun minuman melewatinya. Molar geraham memiliki fungsi untuk mengunyah dan mengelilingi makanan menjadi lebih luas. Premolars, gigi geraham depan yang berjumlah 4 buah. Next, struktur mulut manusia. Oke. Karakteristik seperti yang digambarkan di atas berbeda dengan karakteristik pada manusia. Perhatikan diagram mulut pada manusia berikut. Nasal cavity, rongga hidung, tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Sedangkan alveolarytge, salah satu dari dua rahang ekstensi mandibula atau maksilar. Lips itu bibir, teeth itu gigi. Hard palate, langit-langit keras, velum langit-langit lunak. Oral cavity merupakan ruangan yang tertutup oleh lengkupan garis gigi serta rahang atas dan bawah. Uvula, daging kecil yang menempel di belakang soft palate atau langit-langit mulut bagian belakang. Pharynx atau tenggorokan. Epiglotis merupakan tulang rawan elastis yang ditutup dengan selaput lendir. Erofagus merupakan bagian dari saluran pencernaan. Vocal cord, pita suara, laring atau disebut dengan laring bagian dari sistem pernafasan. Next. Burung bea dikenal luas oleh masyarakat sebagai burung yang pandai menirukan suara manusia. Hal ini bukan karena burung bea memiliki pita suara layaknya manusia, melainkan ia mempunyai anatomi yang perlu untuk berbicara, meskipun sebenarnya tidak seluruh burung bea bisa berbicara. Berdasarkan keterangan State Hartman dan Cornell University, burung bea termasuk jenis hewan yang perlu untuk mengembangkan bahasa verbal. Agar dapat berinteraksi satu sama lain, burung beo akan lebih mudah untuk dapat berbicara jika sudah dilatih sejak ia masih kecil. Berada di lingkungan dengan orang yang suka berbicara akan mengobrol juga dapat merangsang burung beo untuk banyak bicara. Walaupun burung beo juga perlu belajar untuk mempelajari bahasa. Pada awalnya, mereka dapat mencampur vokalisasi manusia dengan kosakata burung beo. Melansir dari Halodoc, burung bea adalah salah satu jenis burung yang gampang bergaul dan senang untuk berinteraksi dengan manusia. Beberapa jenis burung bea yang memiliki kecenderungan mampu menggunakan bahasa seperti manusia, diantaranya burung bea abu-abu Afrika, burung bea berkepala kuning ganda, burung bea abu-abu Afrika timna, burung nuri bayan, burung bea Amazon berkepala kuning. Burung bea tidak bekali dengan mulut dan pita suara yang fleksibel, sehingga sebenarnya berlatih meniru ucapan manusia. Bukanlah hal yang mudah untuknya, namun burung bea dilengkapi dengan organ vokal yang dinamakan sharing. Organ tersebut mirip seperti laring di bagian atas trakea pada manusia. Lokasi sharing berada di dada bagian bawah trakea yang dapat membantu menirukan suara manusia ketika burung bea mencoba untuk berbicara. Suara akan melewati tenggorokan dan mulut lalu dimanipulasi oleh lidah. Titi. Next. Stop dulu. Waktunya mau habis. Nanti diedit aja, nanti lanjutin lagi. Masuk dengan link yang sama. Oke. Yoi. Kita tutup ini.
Oke, kaitan biologi dengan bahasa. Di samping struktur mulut manusia yang secara biologis berbeda dengan struktur mulut binatang, bahasa juga terkait dengan biologi dari segi yang lain. Hal ini terutama tampak pada proses pemerolehan bahasa. Dimanapun juga di dunia ini, anak pemerolehan bahasa dengan melalui proses yang sama. Antara umur 6 hingga 8 minggu, anak mulai mendekat cawing, yakni mereka mengeluarkan bunyi-bunyi yang menyerupai bunyi vokal dan konsonan. Untuk 18 bulan yang pertama, memberikan patokan seperti yang terlihat pada bagian 6 berikut, di mana digambarkan keterkaitan antara perkembangan biologi pada manusia dengan bahasa yang sedang diperolehnya. Next. Di gambar tersebut, ada perkembangan pertumbuhan biologis dan bahasa. Di 12 minggu pertama, bayi menompang kepala saat dalam posisi tengkurap, berat badan bertumpu pada siku, tidak ada refleks pegang tangkisan berkurang. Vokal dipertahankan selama 15 hingga 20 detik. Lanjut ke 16 minggu. 16 minggu kan? Oh ya. Kepala tertopang dan bayi dapat menggoyangkan retro tonic refleks leher mereda. Respon terhadap suara manusia lebih pasif. Mata seolah mencari pembicaraan, sesekali terdengar suara tawa. Next, yang 20 minggu, anak bisa duduk dengan alat peraga. Suara konsonan mulai diselingi dengan suara seperti vokal, namun secara akustik, semua vokalisasi sangat berbeda dari suara bahasa dewasa. 6 bulan, bayi membungkuk ke depan dan menggunakan tangan untuk menopang saat duduk. Cawing berubah menjadi mengoceh dengan kemiripan suku kata tunggal. Suara yang paling umum adalah Mahmudadi. 8 bulan, bayi berdiri memegang dan dapat memegang dengan ibu jari. Posisi pengulangan suara menjadi sering, pola intonasi yang berbeda, dan ucapan mulai digunakan untuk menandakan penekanan dan emosi. 10 bulan, merayap efisien dan anak dapat mengambil langkah samping berpegang pada tarikan diri ke posisi berdiri. Vokalisasi disertai dengan permainan suara seperti gemerisik atau tiupan gelembung. Bayi mencoba untuk memasukkan suara, mulai merespon secara berbeda terhadap kata-kata yang didengar. 12 bulan, anak berjalan ketika dipegang dengan satu tangan atau berjalan dengan kaki dan tangan dengan lutut di udara dan dapat duduk sendiri di lantai. Urutan suara identik diulang lebih sering dan kata-kata mama atau dada muncul tanda-tanda pemahaman yang pasti muncul sebagai respon terhadap perintah sederhana. Dan yang terakhir, 18 bulan, pemegangan dan lepas berkembang penuh dengan gaya, berjalan masih kaku, pegangan masih merayap, turun ke bawah, ke belakang. Reporter kata lebih dari 3, kurang dari 50 pemahaman perkembangan besar, tetapi penggabungan unit kata menjadi frasa 2 kata spontan yang jarang terjadi. Next. Ini lanjut aja. Next. Oke, Sylvie. Selanjutnya D, gangguan berbicara pada anak cadel. Di mana cadel adalah ketidakmampuan mengucapkan satu huruf unik, umumnya huruf R. Meski ada juga sebagian orang yang justru bisa menyebut huruf R dalam cadel untuk huruf lainnya. Orang Jepang misalnya, kebanyakan cadel pada huruf L. Ada beragam variasi cadel pada anak. Ada yang menyebut R jadi L, K jadi T, K jadi D, atau S dengan T. Sering terbalik-balik. Tetapi tiap anak variasinya berbeda-beda. Jadi yang dimaksud dengan cadel adalah kesalahan pengucapan. Ada 2 faktor yang menyebabkan anak menjadi cadel, yaitu faktor pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis dikarenakan kehadiran Faktor psikologi dikarenakan kehadiran adik, misalnya Mak Auntik, menarik perhatian
orang tua. Anak akan menunjukkan kemunduran kemampuan berbicara dengan menirukan gaya berbicara adik bayinya. Untuk mengatasinya, orang tua harus menunjukkan perhatian padanya yang tidak akan berkurang karena kehadiran adik. Next. Selain itu, orang tua harus terus mengajak anak berbicara dengan bahasa yang benar. Jangan malah menirukan pelafalan yang tidak tepat. Memang semestinya pada rentang usia prasekolah, anak sudah bisa mengucapkan seluruh konsonan dengan baik. Sebab menginjak usia 3-4 tahun, otot-otot lidahnya mulai matang. Hanya saja, perkembangan setiap anak berbeda. Jadi wajar, meski usianya sama, tapi masih ada anak yang cadel. Sayangnya, cukup sulit mendeteksi apakah kecadelan di usia 3-5 tahun akan berkelanjutan, terus atau tidak karena menyangkut sistem saraf otak yang mengatur fungsi bahasa, yakni area Broca yang mengatur koordinasi alat-alat vokal dan area French-K untuk pemahaman terhadap kata-kata. Memang semestinya pada rentang usia prasekolah, anak sudah bisa mengucapkan seluruh konsonan dengan baik. Sebab menginjak usia 3-4 tahun, otot-otot lidahnya mulai matang. Hanya saja perkembangan setiap anak berbeda. Jadi wajar meski usianya sama, tapi masih ada anak yang cadel. Next. Penyebab berbicara cadel. Yang pertama, kurang matangnya koordinasi bibir dan lidah. Kemampuan mengucapkan kata-kata vokal konsonan secara sempurna sangat bergantung pada kematangan sistem saraf otak, terutama bagian yang mengatur koordinasi motorik otot-otot lidah. Yang kedua, kelainan fisiologis berupa gangguan pada bagian pendengaran, gangguan otak, dan gangguan di wilayah mulut. Ketiga, faktor lingkungan. Biasanya orang tua yang membiarkan anaknya cadel bahkan ikut mengikuti ucapan si anak. Keempat, faktor psikologis bisa menjadi penyebabnya. Mungkin anak yang kurang perhatian orang tua karena kehadiran sang adik menjadi ikut-ikutan gaya bicara sang adik yang cadel. Next. Oke. Selanjutnya oleh teman saya. Hasil penelitian. Pemerolehan bunyi anak bersifat universal. Bunyi yang universal itu menurut Jacobson dan Jojo adalah sistem vokal minimal vokalis sistem, yakni A, I, dan U. Selanjutnya, konsonan yang pertama muncul adalah oposisi antara oral dan nasal. P straight T, M straight N. Kemudian disusul oleh labial dengan dental, P straight T. Jadi ketika anak berada pada usia 2 hingga 3 tahun, fonem-fonem yang dikeluarkan anak belum sepenuhnya jelas. Dan benar, hal ini diperjelas pada saat anak meminta sesuatu kepada ibunya, dan ibunya kurang mengerti apa yang dimaksud oleh anak. Tebak kesalahan bunyi yang diucapkan. Barang adalah balang, jarang menjadi jalang, kur, suara ayam menjadi ku, pergi menjadi pergi, telur menjadi telu. Pergantian huruf konsonan di tengah kata, sedangkan perubahan kata dan makna. Perhilangan huruf konsonan di akhir, perhilangan huruf konsonan di tengah, perubahan kata, bahasa Jawa, dan makna. Sedangkan telur, benda bercangkang yang mengandung zat hidup bakal anak yang dihasilkan oleh unggas atau ayam, itik, burung, dan sebagainya. Telu adalah bahasa Jawa yang berarti 3. Next, aku lanjut baca ya. Perbedaan otak manusia dan hewan. Secara fisik atau bentuk antara manusia dan hewan memang berbeda. Perbedaan itu terletak pada otaknya. Dibandingkan dengan hewan yang berukuran kecil atau besar, tetap saja hanya manusia yang berbahasa. Bahkan manusia non-cepalit, manusia kate yang otaknya hanya sekitar 400 gram.
kira-kira sama dengan berat otak terasi Panse umur 3 tahun. Manusia ini dapat berbicara secara normal, sedangkan si Panse tidak. Hal ini menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat berbahasa atau menghasilkan tutur kata. Adapun ukuran berat otak manusia adalah antara 1 sampai 1,35 kg dengan rata-rata 1.330 gram. Ukuran otak meskipun sekecil ini menyentuh 15% dari seluruh peredaran darah dan memerlukan 20% dari sumber daya metabolik manusia. Dari data yang ada dijelaskan bahwa otak manusia memerlukan perhatian khusus dari badan kita. Sistem saraf manusia terdiri atas 2 bagian, tulang punggung dan otak. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lutfi. Yang selanjutnya yaitu apa perbedaan otak manusia dan otak hewan. Satu, secara umum otak manusia dapat dibagi menjadi 3 bidang utama, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Fitur ini tidak ada di sebagian besar hewan primitif. Yang kedua yaitu bila dibandingkan dengan ukuran otak dengan ukuran tubuh, otak manusia adalah yang terbesar di antara primata lainnya. Yang ketiga, porsi yang dikhususkan untuk melihat dalam otak manusia sangat diperbesar dibandingkan dengan hewan lain. Yang keempat yaitu beberapa daerah dari otak manusia mengkontrol kemampuan bahasa manusia dan unik untuk manusia. Yang kelima, kontekstualisasi adalah fitur yang paling dominan dari otak manusia bila dibandingkan dengan otak hewan lain, terutama dengan vertebrata lainnya. Ini menciptakan struktur kortikal baru pada korteks yang memungkinkan fungsi baru lebih kompleks menjadi mungkin. Yang keenam yaitu pikiran manusia telah memperoleh banyak kemampuan karakter yang menilai unik untuk manusia. Hanya karena perkembangan otak manusia mereka, contoh, bisa humor, apresiasi, keindahan, kesadaran, kematian, maka hidup, dan lain-lain. Otak manusia memiliki lebih banyak neuron pada lapisan terluar konteks serebar otak daripada otak binatang lain. Yang kedelapan yaitu isolasi. Sekitar 1.000 saraf dalam otak manusia lebih tebal daripada hewan lain, memungkinkan transfer sinyal yang cepat antara neuron. Yang kesembilan itu sel gitar. Dalam otak manusia yang lebih kompleks dibandingkan dengan otak lainnya. Yang ke-10 itu neokorteks, memiliki lapisan lebih banyak pada manusia dibandingkan dengan hewan lain dan mereka ditempuh dalam kolom. Mungkin itu dari kelompok saya. Sekian. Yang mau pertanyaannya bisa di gimana ini? Baca aja, Lut. Baca, Lut. Untuk pertanyaan dari sini udah rangkum pertanyaan dari teman-teman. Ada 2, yang pertama yaitu Rita. Jelaskan kenapa hewan tidak bisa berbahasa dengan manusia. Hewan bisa berbicara dengan sesamanya menggunakan sebuah bahasa. Jika berkomunikasi dalam arti menyampaikan pesan tertentu dengan isyarat atau suara. Jawabannya, namun dapat mereka berbicara satu sama lain seperti kita dengan menggunakan bahasa lisan? Jawabannya adalah tidak. Contohnya, ketika induk ayam mengeluarkan suara yang keras atau membungkukkan badannya
Semua anak-anaknya mengerti hal ini sebagai tanda bahaya ketika seekor kuda meringkik atau mengais-ngais tanah kuda-kuda lain. Mendapat pesan. Hewan-hewan berkomunikasi satu sama lain tidak hanya dengan suara dan gerakan, tetapi dengan bau. Tidak seperti manusia yang harus belajar cara berbicara, hewan mengetahui bahasa mereka berdasarkan naluri. Karena dianggap salah satu hewan cerdas, namun karena sebenarnya tidak mempunyai bahasa yang lebih baik daripada hewan lain. Mereka membuat banyak suara dan ekspresi wajah untuk menyampaikan perasaan, marah, atau lapar, atau gembira, tetapi mereka tidak mempunyai suatu seperti kata ucapan manusia, kera, atau hewan lain. Hanya dapat berkomunikasi tetapi tidak dapat berbahasa karena hakikatnya bahasa itulah yang membedakan manusia dengan hewan. Terdapat pada referensi berikut Jones B. dan Trager G. 1945, Outline of Language and List Baltimore MD Favorite Press. Untuk pertanyaan yang berikutnya yaitu datang dari pertanyaan Andita. Aku yang jawab, Lut. Ya. Pertanyaannya di sini adalah apa yang dimaksud dengan epiglottis, tulang arytenoid, dan tiroid? Tulang rawan epiglottis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring atau kotak suara. Epiglottis biasanya memiliki konfirmasi menghadap atas agar udara dapat masuk ke dalam jalur selanjutnya. Bila terjadi proses menelan, makanan epiglottis akan menghadap ke bawah untuk menutup jalur kepada kotak suara, pencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Epiglottis memiliki bentuk seperti daun yang tersusun atas tulang rawan, menempel pada batangnya hingga ke bagian posterior dari tulang rawan tiroid yang memproyeksikan secara posterior dari tempat menempelnya hingga kepada tulang rawan tiroid. Penempelan ini dapat terjadi karena ligmen tiroepiglotik pada lini tengah sekitar jalur tengah antara laring dengan tiroid, bagian inferior. Bagian atas epiglotik adalah di belakang bagian faring lidah. Next, Lut. Cepat, Lut. Selanjutnya tulang rawan arinoid, di mana tulang rawan ini adalah struktur laring berbentuk piramida yang menempel pada tulang rawan tiroid. Tulang rawan arinoid membantu menggerakkan pita suara sehingga kita bisa berbicara, mengubah nada suara, dan mengubah volume suara. Tulang rawan tiroid atau tulang tiroid adalah struktur laring yang berbentuk cincin yang mengelilingi trakea. Dilansir dari Healthlin atau tulang rawan tiroid berfungsi sebagai tempat tersambungnya berbagai ligamen tulang rawan, otot, dan memfasilitasi pembukaan serta penutupan saluran udara dan produksi suara. Jadi, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas sebenarnya. Mohon maaf demikian akhir presentasi saya. Bermanfaat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.